Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam acara masak memasak. Untuk kali ini saya akan kembali memasak talas, karena memang talas ini ada di kebun kami. Jadi setelah talas dikupas, kemudian dipotong setengah senti, kemudian saya kukus. Dalam keadaan masih panas, talas saya haluskan agar memudahkan saya dalam proses selanjutnya. Saya menggunakan ulek-ulek teman-teman untuk menghaluskannya. Kemudian yang berikutnya adalah saya masukkan 1 bungkus agar-agar dicampur dengan 5 sendok makan gula pasir. Saya tambahkan setengah sendok teh garam dapur halus dan juga setengah sendok teh vanili. Jika teman-teman tidak suka vanili, silahkan untuk di skip. Bahan-bahan yang kering ini saya campur agar memudahkan nanti di dalam proses selanjutnya. Setelah bahan kering tercampur dengan benar, maka saya tambahkan susu sapi segar. Saya menggunakan 400 cc teman-teman, tetapi saya secara bertahap masukkan ke dalam adonan agar tidak ada yang menggerindil. Kemudian saya tambahkan 1 butir telur, dan tidak perlu dikocok sampai mengembang, cukup dipecah saja sehingga kuning dan putihnya bisa tercampur rata dengan adonan yang lain. Kemudian saya tambahkan talas sebanyak 150 gram ke dalam adonan, juga saya masukkan secara bertahap, bergantian antara susu sapi segar dengan talasnya, sehingga semua talas nanti bisa larut di dalam susunya. Setelah semua larut, maka saya masak di atas api yang kecil sekali teman-teman, karena kita tahu ya, kalau memasak susu maka tidak boleh sampai 100 derajat. Jadi ini cukup sampai 70 derajat Celcius saja. Kalau teman-teman ingin menggunakan susu yang lain, silahkan. Setelah 70 derajat maka kita saring supaya nanti hasilnya lembut. Nah, kemudian kita pindahkan ke gelas ukur untuk memudahkan kita mencetak. Dan setelah kita cetak, maka kita dinginkan. Setelah dingin kita masukkan ke dalam kulkas. Untuk cetakannya terserah teman-teman. Kalau tidak ingin yang kecil-kecil seperti ini, bisa menggunakan cetakan besar. Nanti ketika plating, teman-teman tinggal memotong. Untuk penyajiannya, saya padu padankan dengan fla coklat, di mana saya menggunakan coklat batangan yang saya hancurkan teman-teman. Kemudian saya juga menggunakan susu kotak, itu 400 cc teman-teman, susu coklat yang kotak itu. Kemudian saya tambahkan gula pasir 3 sendok makan. Kemudian saya tambahkan maizena 1 sendok makan dan coklat bubuk 1 sendok makan. Kedua tepung ini saya campur dahulu, kemudian saya beri sedikit sisa susu untuk bisa larut sempurna. Saya masukkan ke dalam panci yang telah berisi susu coklat untuk kemudian saya aduk dan saya panaskan dengan api kecil. Setelah sekitar 70 derajat, maka saya masukkan margarin 1 sendok makan dan kita aduk agar margarin terlarut. Kemudian kuning telur itu kita beri sedikit coklat yang tadi hangat-hangat itu, kemudian kita aduk sampai rata dan kita masukkan ke dalam panci. Tujuannya supaya larutnya telur ini sempurna. Kemudian kita panaskan ulang.
Kita tetap menjaga agar api tetap kecil ya, jangan sampai gosong ataupun jangan sampai meluap. Terakhir kita masukkan batangan coklat yang telah kita potong-potong. Dan ini api sudah dalam keadaan mati. Kemudian untuk mendapatkan fla yang halus, maka hasil rebusan kita saring dan kita aduk supaya uap itu bisa berkurang, baru kita pindahkan. Waktunya plating teman-teman. Jadi memang saya membuat flanya begitu encer karena harapannya biar sepadan dengan pudingnya. Pudingnya begitu lembut teman-teman, dan ini sangat mengandung gizi yang tinggi ya. Saya sarankan ini untuk anak-anak yang sulit makan, orang tua lansia yang mengalami kendala dalam konsumsi sehari-hari, kita bisa sajikan ini. Dalam plating kali ini saya tambahkan buah-buah segar yang terdiri dari tomat ceri, kemudian juga potongan kecil dari buah kiwi. Jadi perpaduannya sangat harmonis teman-teman. Pudingnya yang lembut, manis dengan fla coklat, terasa sekali coklatnya, ditambah dengan kiwi sedikit asam dan juga tomat ceri yang sedikit asam. Jadi ini bisa untuk dessert atau untuk makanan sela di antara makanan pokok kita. Silakan teman-teman, barangkali ada yang berkenan untuk recook, saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.